belajarnya harus terganggu karena pada saat Pagi. itu tuh aku hampir dibegal sama orang. Apa ya? Banyak sih kalau sama mama, tapi Eksklusif akan ngobrol lagi dengan penyanyi yang dapat julukan kecil-kecil cabai rawit. Dia menjadi top 3 di ajang pencarian bakat di KDI 2024. Berarti belum lama sih ya gitu. Nah, sekarang sudah ada di sini mau ngobrol sama eksklusif karena baru ini dapat waktunya ngobrol sama ini bintang tamu kita. Halo Iva, apa kabar? alhamdulillah baik. Makasih ya. Gak apa-apa, Sempet sama-sama. kejebak macet tadi. Iya, Lumayan ya. lumayan. Tapi itulah Jakarta. Jadi Gak gimana? apa-apa. Sudah berapa bulan stay di Jakarta sejak menjadi bintangnya KD ini? Udah 2 bulan. Oh, 2 bulan. Sebelumnya sempat pulang kampung. Pulang pergi. Oke, di-spill dulu. Iva ini sebenarnya dari mana nih asalnya dan memutuskan akhirnya di Jakarta tuh sejak kapan? Aku asalnya dari Bulukumba. Terus memutuskan stay di Jakarta itu bulan 9. Oke, berarti bulan Oktober Tapi sempat ya? pulang, Oh, sempat pulang oke. lagi, terus balik lagi bulan 11. Oh, masih sempat pulang pergi? Iya, Sekarang masih sempat. stay, memutuskan di sini. Stay. Apa yang bikin oke deh stay di Jakarta? Kan macet nih Jakarta. Beda sama di daerah sendiri kan yang mungkin lebih tenang, lebih Kalau jalanan sih udah maklum sebenarnya, karena kan kayaknya udah nyiapin mental Iya. jauh-jauh hari dia. terus keputusan aku untuk stay di Jakarta itu yang pertama pastinya ngejar karir kan. Yang Betul. pertama ngejar karir, perbanyak pengalaman tentunya, ya makin explore diri lah di sini. Kayak gitu. Nah, kalau bicara soal karir nih, pasti kita akan bicara bagaimana seorang Iva ini meniti karir menjadi top 3 ya di Iya, KDI 2024 kemarin. Awal mula kenapa akhirnya memberanikan diri untuk ikut ajang ini seperti apa? Dapat infonya dari mana? Kemudian ikut audisi itu, prosesnya kan pasti panjang kan, nggak sehari 2 hari kemudian dikenal gitu. Gimana nih? Nah, lucu nih Kak, cerita aku sebenarnya tuh pertama audisi tuh iseng doang. Karena kan sebelumnya aku pernah daftar KDI, tapi belum cukup umur, makanya belum keterima. Terus pas ajang kompetisinya ada lagi, aku kebetulan di daerahnya tuh lagi di Makassar pada saat Oke. itu. Lagi apa ya pada saat itu? Lagi lomba kali, Oke, lagi lomba. Nah, terus ada nih pengumuman kalau KDI itu bakal ada lagi di Makassar gitu, diadain lagi. Cobalah aku ikut Kak. Aku tuh nunggu dari jam 7 sampai jam 5 kali ya pada saat itu. Aku sebenarnya udah pasrah sih Kak pada saat itu. Tapi nggak tahu tiba-tiba pas aku sebelum aku nyanyi aku pulang dulu nih. Pulang dulu karena gimana ya? Udah kayak aduh lama banget lagi aku nunggunya. Oh, udah hampir menyerah. Iya, hampir menyerah. Tapi tiba-tiba si panitianya nelfon, katanya, "Halo Iva, kamu udah giliran nyanyi." Nah, aku baliklah ke tempat audisinya lagi. Emang jauh atau Nggak jauh sih, tapi agak aku udah mau berangkat ke kampung kan. Oh. Jaraknya rumah aku ke tempat audisi tuh lumayan 5 jam lah jaraknya. Nah, tiba-tiba ditelepon terus balik lagi lah ke situ nyanyi. Kan pada saat audisi tuh pertama audisi kayak kesannya tuh kayak agak-agak gimana ya, pasti ada feeling lah, gue bakal lolos nih karena mama gue nih dimasukin ke ini, dipanggil sama jurinya gitu loh. Iya. Ini tapi nggak lolos. Kedua kalinya aku pas audisi lagi, mama dipanggil lagi. Ini lolos nggak ya? Kan sebelumnya nggak lolos karena orang tua dipanggil kan. Tahu-taunya lolos pada saat itu. Terus lanjut ke Jakarta deh. Ditelepon. Tapi pas pengumuman apa sih namanya lolosnya, sempet di-prank sama panitianya. di prank? Iya, di-prank. Di prank, gila, di prank lolos loh. Iya, Di pranknya lolos. gimana? Katanya, "Halo Iva, sorry ya kamu kamu nggak lolos, tapi tanggal segini kamu harus ke Jakarta buat audisi lagi." Sempet ngeblank gak ketika di prank gitu? Karena kalimat nggak lolos tapi harus ke Jakarta. Oh, ngeblank banget Kak, kayak aduh nggak apa-apa lah gitu. Tapi tau-taunya lanjut kalimat dia katanya Iya, harus ke Jakarta. Duh, seneng banget aku sampai loncat-loncat sama mama kakak. Oh, diantar semuanya. mama ya? Iya, jadi kayak
Aduh, ini lucu sih, iseng-iseng tapi bisa lolos. Iya. Sebelumnya kan udah serius nih, serius Yang nih aku. serius niat banget malah ternyata gagal. Iya, gagal. Begitu Tapi pas iseng, lolos. bahkan udah nyaris menyerah ya. Iya, udah nyaris menyerah, kayak udahlah kayak coba lagi tahun depan, kayak kali siapa tahu bisa lagi kan. Nah, tapi pas mode aku iseng-iseng itu ternyata lolos. Jadi sebenarnya harus siap lolos, siap juga Iya. gagal. Jadi akhirnya lolos gitu. Karena kita nggak tahu loh rezekinya itu loh. Nah benar, kita kadang-kadang Itu. siapnya kayak apa, yang namanya rezeki kan ya. Iya. Tapi ingat nggak lagu apa atau momen apa ketika momen nama Iva ini dinyatakan lolos tuh yang paling memori banget deh buat kamu, inget banget atau mengenang banget Pas sih? audisi apa? Pas udah jadi di KDI. Pas audisi, pas pertama kali audisi lagu apa ya? Ada 4 lagu sih pada saat itu kalau nggak salah. Oh emang suruh nyanyi 4 lagu? Iya, Oh. disuruh nyanyi terus aku pada saat itu. Berarti ini benar-benar dicek nih, Iya, pantas dicek. nggak nih lolos? Iya, betul. Pada saat itu aku nyanyi apa ya pada saat itu? Lagunya Rita Sugiarto kali. Aduh, audisi aja udah berani nyanyi lagunya Rita. Banyak pada saat itu. Salah satunya Derita di atas Derita. Terus Loh Kok Marah. Terus apa lagi ya? Terus nyanyi, dipanggil orang tahu kan, disuruh nyanyi berdua, bukan Tak Mampu. Disuruh nyanyi berdua Bareng- sama bareng mama. Berarti mama juga penyanyi. Penyanyi. Oke, Papa fix. penyanyi. Mama penyanyi, papa penyanyi, anaknya Iya. udah pasti jadi bintang. Tapi di antara bersaudara cuman aku yang bisa nyanyi. Kamu berapa bersaudara? 3. 3, kamu yang Kedua. kedua. Kenapa yang kakak sama adik memang nggak nyanyi atau memutuskan nggak mau jadi artis? Nggak bisa nyanyi emang. Oh. Kalau kakak pertama itu dia basicnya ke atlet gitu loh. Oh, atlet. Atletik gitu. Kalau ade ya nggak tahu dia. Nggak mau nyanyi dia orangnya. Berarti ini menjadi satu-satunya nih harapan mama dan Iya, papa betul. untuk di dunia nyanyi gitu. Tapi emang dari kecil berarti kamu belajar nyanyi ya? Ada kayak les vokal kah atau hanya belajar sama orang tua di rumah? Nggak ada sih otodidak. Heran ya Cuma sama sendiri. sama semua bintang tamu eksklusif yang datang ke sini dan dia menjadi pemenang atau juara itu pasti otodidak, Iya betul. iseng-iseng, tapi malah membawa keberuntungan yang luar biasa. Iya betul, kayak nggak ada sih yang ngajarin dari bapak kan. Bapak sama mama tuh dulu jarak ininya jauh, mereka agak LDRan gitu. Makanya kayak jarang ketemu papa. Makanya Oh. kalau soal nyanyi, belajar nyanyi itu pasti aku jawabnya otodidak karena emang belajarnya sendiri. Berarti cuma dengar-dengar nyanyi sendiri. Tapi Iya. sempat ikut ini kan, kayak misalnya ada lomba apa, ikut apa kayak gitu kan? Sering aku ikut lomba, sering Oh, dari TK. Dan mama pasti support itu. Support. Yang punya inisiatif gue pengen ikut lomba itu dari kamu atau justru dari mama? Karena kan mama nyanyi nih, siapa Iya. tahu anakku harus menjadi penerus nih kayak gitu. Aku sendiri sih. Oh, Aku emang sendiri dari yang inisiatif karena dari TK itu aku nggak cuman ikut lomba nyanyi, tapi semua lomba aku ikutin. Sampai di sekolah tuh piala aku udah numpuk-numpuk kali ya. Oke. Dari TK, SD, SMP sih enggak, SMA iya. Jadi kayak kalau soal nyanyi tuh aku belajar sendiri. Oke, dia kolektor piala kayaknya. Tapi memang menemukan bakat atau akhirnya gue Iva suka nyanyi itu tuh di umur berapa tuh sadar dengan itu? Dari TK. Dari TK sudah iya. sadar? Oh ya ampun. Dan itu dari TK sudah sadar terus otodidak belajar sendiri aja ya? Belajar sendiri kan sekarang canggih, ada HP Iya. kan bisa lihat ke ini, Hah, ke tapi handphone. kan kalau yang namanya nyanyi ya, musik kayak gitu itu kan ada nada, ada orang kalau buta nada kan nggak mungkin juga kan bisa nyanyi. Kamu mempelajari nada itu gimana? Nggak tahu sih kayak Apa hanya cukup dengan feeling kah? ya kayaknya feeling Seriusan aja sih. dengan Iya, feeling bisa tahu nada? feeling aja, nggak ada yang ngajarin, cuman sendiri, bisa sendiri. Nggak tahu, tiba-tiba aja kayak bisa nyanyi gitu. Saya mau dong, ini anugerah terindah banget tiba-tiba bisa nyanyi, tahu nada. Tapi sempat dikoreksi sama mama sama papa nggak ketika misalnya kamu lagi iseng-iseng nyanyi terus nadanya dikoreksi, atau Papa sih, papa yang lebih Papa. kayak gitu? Kayaknya kadang dia ngoreksi kan, yang paling bisa nyanyi tuh papa. Kalau mama tuh ke pop, Lu papa? dia ke apa ya, ke pop kenangan gitu. Oh, oke. Kalau bapak semua genre dia sikat. Sikat. Kamu juga bisa keroncong kan? Bisa-bisa aja sih. Nggak salah lah ya. Ingat nggak momen apa sih yang sering kamu lewati sama mama atau sama bapak lah, yang untuk belajar nyanyi bareng, atau sebenarnya inget nggak
misal ada ucapan mereka yang besok kalau gede jadi penerus ya atau jadi artis ya, sempat nggak sih mereka nyeletuk gitu? Kadang-kadang kan orang tua punya harapan nyeletuk kejadian. Kalau orang tua aku sih nggak terlalu apa ya, support, tapi dia nggak terlalu ngekang anaknya gitu loh. Kamu harus jadi gini, kamu harus jadi gitu. Nggak ada. Itu semua yang aku apa ya, yang aku raih sekarang itu ya dari diri aku sendiri aja. Berarti murni kamu iya, mau dari maunya aku, niatnya aku. Dan kebetulan memang support ya sampai antar kamu gitu loh. Support sampai kapan tuh mama standby 24 jam 24 hours di samping kamu untuk mendampingi segala sesuatu? Sering sih mama. Kalau mama sering, kalau papa jarang karena dia kan jauh. Papa di mana emang? Di Papua pada saat itu. Papuanya di Jayapura? Bukan, Raja Ampat. Oh, Raja Ampat. Oke, habis ini kita liburan ke Raja Ampat. Oke, oh gitu. Berarti tapi papa selalu tahu kan ketika pertama kamu ikut audisi, papa juga tahu. Tahu. Dapat berarti semua merestui lah ya. Direstui lah semua. Oke. Dari keluarga, orang tua, teman, pokoknya banyak. Oke. Nah, ini bocoran lagi nih. Kalau Ivan ini sebenarnya kalau tadi bilang kolektor piala ya, dia banyak punya piala dari sekolah gitu, tapi ternyata Ivan ini juga punya prestasi secara akademis. Yeay. Jadi selalu mendapat ranking di sekolahnya. Betul. Itu gimana? Kamu kan katanya dari sekolah sudah banyak job nyanyi, tapi masih bisa mempertahankan akademis kamu. Karena gimana ya, kan guru aku tuh tahu banget ya, aku tuh orangnya mungkin aktif banget gitu loh, aktif banget sampai kadang untungnya guru aku tuh kayak maklum gitu. Jadi makanya kalau ada soal itu, misalnya ujian, aku kerjain di tempat nyanyi aku, makanya nggak pernah ketinggalan soal pelajaran. Oh, gitu. Jadi bawa PR ketika nyanyi. Iya, bawa PR ke tempat nyanyi. Makanya kalau ada pelajaran, aku nggak pernah ketinggalan karena dikerjainnya di tempat ini. Nah kebetulan guru aku tuh orangnya agak maklum lah sama aku gitu loh, karena emang aku anaknya aktif banget. Tapi kalau dapat gurunya maklum atau ada sedikit keringanan kayak gitu, tapi kamu sendiri merasa terbebani nggak sih ketika harus nyanyi, fokus dengan nyanyi, tapi kamu juga nggak bisa PR apa tuh pelajaran kan nggak bisa lepas aja gitu loh. Ada merasa kebebanan atau aduh capek juga ya gitu. PR nih otaknya bercabang. Enggak sih kak, aku enjoy banget karena aku juga orangnya suka belajar. Jadi kalau ngimbangin nyanyi sama belajar tuh nggak masalah. Aku. Iya. Oke. Pokoknya selama itu enjoy buat kamu ya why not ya gitu. Iya, aku tuh jadiin belajar tuh hobi aku biar nggak terlalu capek gitu loh kan. Gimana belajar hobi, jadiin hobi biar tuh dengerin. Biar nggak dijadiin beban. Kalau kita jadiin beban pasti yang balik ini kan ke diri kita sendiri kan capeknya. Iya, makanya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu beban. Kakak dicatat ya, belajar jadiin hobi nih. Iya. Nah, kalau misalnya belajar, kamu suka belajar dan kamu tidak pernah terbebani dengan itu. Nah, sekarang ini kan sudah kesibukannya udah mulai banyak gitu dan kamu sekolahnya udah selesai kan? Udah lulus gitu. Ada rencana untuk kuliah atau apalagi sekarang udah stay di Jakarta nih, apa jangan-jangan masih justru nyari di Jakarta nih, bakalan kuliah di Jakarta? Aku sebenarnya tuh punya cita-cita kuliahnya di UI. Dan pengen jadi dokter? Iya. Sebenarnya dari kecil itu aku cita-citanya jadi dokter. Nggak ada tuh nyanyi jadi artis, nggak ada, jujur. Dari gimana ya, kecil itu aku bisa nyanyi tapi nggak niat jadi penyanyi gitu loh. Tapi ya mungkin rezekinya jadi penyanyi ya jadi penyanyi, tapi nggak ada sih, maksudnya ini masih panjang kan perjalanan. Masih panjang kan. Jadi kalau soal nyari kesempatan buat jadi dokter sih kayaknya masih bisa. Iya, masih muda banget masih gitu. Bisa. Dan masih baru akan mulai kuliah tuh masih bisa lah. Masih bisa. Ngambil fakultas kedokteran di panggung belajar gitu kan. Iya. Nah, kita lihat aja nih. Aduh, berat banget itu belajar kedokteran tapi sambil nyanyi gitu. Tapi kayaknya kalau ini sih bakal berat banget ya kalau kuliah mah. Tapi sekarang kesibukan di Jakarta sendiri at least selama 2 bulan inilah gitu loh. Yang akhirnya memutuskan kamu oke, stay di Jakarta gitu. Apa nih? Ya palingan job kayak DMD gitu. Terus banyak sih dari manajer aku. Dari ini ya, daripada bolak-balik capek ya gitu. Nah, tapi kan kamu juga katanya terima banyak job di luar Jakarta kan, dan lebih banyak di daerah. Betul. Nah,
Gimana tuh kamu nerima job itu, atau merasa menjadi lebih senangkah dengan job di daerah asal misalnya, atau gimana? Seneng dong kalau di daerah mama pasti bisa ketemu mama, papa, Bisa papa pulang kan. bisa Bisa pulang kampung lah. Kalau job-job di luar sih aku juga seneng. Aha. Ya pasti kan ininya sesuai kan. Iya. Makanya seneng. Oke, berarti Pengalaman juga kan pengalaman kita. yang pasti, iya itu pengalaman tuh yang pasti, mau di luar atau di Iya. Jakarta itu pasti pengalaman gitu. Selama ini ada job yang paling kamu harapin gak sih? Yang maksudnya gue pengen deh bisa nyanyi di event apa atau di kota apa. Ada sih banyak sih sebenarnya. Banyak tapi kayak karena dia baru banyak. baru Banyak sih kalau memulai aku. banget ini. Banyak mah kalau event yang aku pengen nyanyi situ banyak sih. Tapi masih inilah, maksudnya tergantung dari manajer aku juga sih sebenarnya. Aku juga nggak maksa buat nyanyi ke situ, tapi disesuaikan aja gitu loh. Kalau rezeki ya ke situ, tapi kalau belum rezeki ya ditahan. Pasti ada jalan ya. Masih ada jalan. Tapi total berapa lama di proses audisinya KDI kemarin itu di 2024? 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 Itu bulan. di asrama ya? Di asrama. Iya. Murni di asrama. Apa yang kamu pelajari dari IFA yang sebelum masuk asrama dengan setelah lulus dari asrama itu? Apa yang kamu pelajari dari proses perjalanan itu? Ya pastinya mental aku jadi lebih kuat lagi sih pada saat KDI kemarin. Terus diri aku juga lebih ke upgrade lagi. Jadi bisa apa ya? Jadi bisa dandan, jadi bisa bergaya gitu. Seriusan? Iya. Karena sebelum-sebelumnya bisa dandan, cuman nggak terlalu bagus gitu loh. Belum terlalu sempurna lah. Jadi kalau soal bandingin sebelum dan sesudah itu kayak diri aku jadi lebih ke upgrade dari sebelumnya. Yang dulu Iva yang kayak gimana nih? Yang pemalu kah? Yang atau mungkin cenderung cuek, tomboy, atau gimana nih sebenarnya? Sebelum KDI itu aku orangnya pendiam, kayak cuek banget. Tapi sekarang jadi bisa kayak berinteraksi bersama banyak orang. Sebelumnya tuh aku orangnya gimana ya? Kayak orangnya ya pendiam, gak cuek lah, cuek juga bener. Cuek terus kayak gak suka keramaian. Sebelum jadi KDI itu gak suka keramaian. Tapi pas udah jadi ini juara 3 KDI, jadi bisa berinteraksi sama orang, jadi nggak malu lagi, jadi pede lah ketemu sama orang gitu loh. Sebelumnya kayak minder-minder gitu loh ketemu sama orang. Kalau kamu minder dan suka sendiri sebelum jadi KDI, apa yang membuat kamu yakin ikut audisi? Berarti kan masih di IVA yang dulu nih, yang nggak pede ketemu orang, yang lebih suka sendiri. Tapi apa yang membuat kamu dengan ketidakpedean itu ikut KDI yang udah pasti bakalan ketemu orang banyak nih gitu loh? Ya apa ya, sebenarnya dari tadi kan aku ngomongnya iseng. Nah iseng itu kayak gimana ya, pede nggak pede harus gitu loh. Pede nggak pede harus kan udah di tahap ini kan, audisi kan, dan kebetulan lolos gitu loh. Yang feeling yang sebelum itu kayak ini nggak lolos sih kayaknya, karena dari penampilan aku kayaknya masih kurang gitu loh. Tapi alhamdulillah lolos, jadi kayak pede nggak pede harus siap. Berarti sebenarnya itu terbentuk dengan sendirinya ya, Iya, karena nggak sadar karena ketemu dengan orang, kemudian harus secara itu tidak sadar juga harus mengupgrade apapun yang bisa diupgrade, nggak cuma nyanyi gitu loh. Gini loh Kak, kayak apa ya, aku tuh orangnya kan dikenal juga pendiam kan. Tapi aku kalau soal nyanyi tuh kayak masih pede-pede gitu loh. Jadi kalau soal cuek ke semua orang itu masih bisa diiniin lah. Kalau soal nyanyi tuh masih harus profesional gitu. Masih mencoba profesional, Iya, orang nggak mencoba perlu tahu lah profesional. hasilnya. Iya, betul. Apakah aku pede atau aku yang penting Karena rasa minder tampilnya. aku kemarin tuh juga karena kan banyak tuh ya di sekolah, dia nyanyi gitu loh, nggak fokus belajar. Nah itu yang Sempat buat aku, ada itu. iya sempat ada itu, makanya buat aku jadi minder. Teman-teman lain yang Kenapa minder? Bukannya itu menjadi satu poin plus kan sebenarnya dibandingkan yang lain gitu. Maksudnya gue bisa sekolah dan gue ternyata punya prestasi nyanyi dong gitu. kayak gimana Kenapa ya, Kak? jadi minder? Minder karena di saat semua orang, teman-teman aku fokusnya belajar bermain sama teman-teman lain, aku lebih fokusnya ke
cari uang gitu loh, jadi makanya agak minder dikit. Yang harusnya masa muda aku itu dihabiskan dengan bermain sama teman-teman, jadi kayak harus nyari uang dulu buat keluarga gitu loh. Berarti kamu sudah juga menjadi tulang punggung? Iya, jadi tulang punggung. Dari umur berapa menjadi tulang punggung keluarga? Dari kelas 6 SD. 6 SD, berarti nyanyi panggung tuh panggung dengan bayaran tertentu untuk kebutuhan keluarga? Iya. Seriusan? Karena orang tua aku tuh sempat pisah. Makanya mau nggak mau aku yang harus jadi tulang punggung. Yang memutuskan mau nggak mau aku menjadi tulang punggung itu dari Iva sendiri atau ada orang tua yang minta karena kondisi orang tua tadi sempat pisah? Dari aku sendiri, Kak. Kenapa? Aku sendiri. Kamu kan bukan mau. pertama ya biasanya, kamu anak kedua ya? Kebetulan kakakku pada saat itu lagi merantau juga. Baru nikah lah, jadi merantau. Terus yang cari uang, yang punya basic nyanyi kan cuman aku kan, yang bisa nyari uang kan cuman aku. Jadi mau gak mau aku yang harus tanggung kakak, adek, mama gitu. Mama saat itu bekerja atau enggak? Bekerja, temenin aku ini. Jadi mengambil alih dari tanggung jawab keluarga gitu loh. Iya, betul. Sedih gak sih, Pak, umur kelas 6 SD udah seperti ya nggak dipaksa sih ya, tapi keadaan yang harus membuat Iva mengambil keputusan seperti ini? Nah, makanya dari situ tuh kayak aku agak minder. Dari situnya mulainya aku minder. Kayak yang harusnya aku bisa main sama teman-teman, bisa fokus belajar, jadi belajarnya harus terganggu karena harus nyari uang buat keluarga. Makanya dari situ aku agak-agak minder sama teman-teman. Jadi nggak suka keramaian. Karena ada tuntutan yang harus kamu kejar gitu loh. Betul. Sedih nggak? Sedih banget lagi. Kalau aku inget tuh, sedih banget. Titik terendah kamu ketika menjadi, sebutlah, tulang punggung keluarga itu ketika apa sih? Dan berapa lama sampai akhirnya kamu mau menjadi tulang punggung itu? Yang paling rendah, yang paling membuat kamu ya deep banget lah, sakit banget kalau kata ini. Ya pas ini orang tua tuh harus pisah. Itu kamu umur berapa ya pada saat itu? 12 tahun kali. Berarti ya SD ke SMP ya? Iya, SD ke SMP. Aduh, sedih banget mah kalau inget itu. Sampai tuh pas di asrama tuh sempat mental aku terganggu pada saat itu. Tapi mau gimana lagi, kita harus kuatin diri kita biar jadi orang gitu loh. Makanya beban-beban itu aku kumpasin semua, ke belakangin lah. Lebih fokus ke nyanyi dulu lah gitu loh, ke karir dulu. Kalau soal lain aku nggak peduli gitu. Tapi menjalani akhirnya kamu orang tua pisah, kamu kelas 6 SD sudah menjadi tulang punggung dan itu berlanjut sampai kamu SMP, SMA gitu loh. Iya, betul. Suka dukanya itu pasti ada ya gitu loh. Ada. Atau lebih banyak sukanya kah atau lebih banyak dukanya? Imbang sih. Ada duka, ada senengnya juga. Kalau cerita soal dukanya sih, aku pernah satu momen dimana aku sama mama aku tuh lagi ngejob di suatu daerah, lumayan jauh lah dari rumah, sekitar 2 jaman. Aku kan punya penyakit emah ya, penyakit biasa lah anak cewek ya kan. Standar lah, asam lambung udah. Nah, pada saat itu aku lagi nyanyi nih di satu daerah, 2 jam dari rumah. Bareng mama nih, pulangnya tuh jam 2. Jam 2 pagi. Pada saat itu tuh aku hampir dibegal sama orang. Dia lagi gimana ya, sengaja buat pelangin kendaraannya dia gitu loh. Kayak mau begal kan. Tapi untung ada mobil yang dari belakang nyenterin kita, kasih cahaya biar nggak diganggu nih sama si orang ini. Panik lah aku sama mama, panik. Terus itu kamu cuma berdua? Cuman berdua, tengah malam. Terus jalanannya itu agak sepi. Agak sepi, kayak pinggir laut gitu loh. Jadi agak sepi kan. Di situ hampir dibegal sama orang. Terus mak aku kambuh, mama nggak bisa ngimbangin aku di belakang kan, cuma naik motor. Kamu berdua naik motor? Oh ya ampun. Jadi kayak perasaan aku pada saat itu takut. Terus mana perut aku udah sakit banget. Terus hujan deras. Pokoknya ya Allah, gini amat dia cari duit ya. Makanya kayak
kejadian itu aku nggak pernah lupa. Kejadian itu aku nggak pernah lupa bareng mama. Ya Allah, gini amat ya jadi ini sama mama. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari situ rezeki aku bisa jadi gini gitu loh, jadi bisa punya nama, sekarang bisa menjadi kebanggaan keluarga dan bisa keluarga. Kalau kemarin sekedar mungkin sedikit membantu, mungkin benar-benar sekarang menjadi full bisa support keluarga kan gitu loh. Tapi kamu jadi deketnya lebih sama mama ya? Sama mama. Karena nyanyi juga akhirnya Sering latihan dan ditemeninnya sama mama gitu. Sama mama. Kalau ngobrol antara Iva dan mama, apa yang paling sering kalian obrolin? Apa ya? Banyak sih kalau sama mama, tapi yang paling Iva ingat itu, aduh jadi bebek. Yang paling diingat sama Iva itu katanya nggak apa-apa kalau orang lain mau jelekin Iva, nggak apa-apa kalau kamu harus jadi gini. Mama percaya kok kamu bakal bisa jadi kayak orang yang paling dibanggakan sama orang tua, sama keluarga dan orang-orang. Jadi nggak perlu peduliin kata orang, karena suatu saat kamu bakal bisa buktiin kok sama mereka. Gitu. Jadi kalau ingat perjuangan aku sama sih, nggak bisa tahan lagi. Kayak mama emang menjadi benar-benar ini ya. Tapi berarti mama tahu ya kalau kamu sebenarnya merasa minder, merasa kehilangan lah momen-momen bersamaan. Mama tuh sebenarnya tahu. Tahu, pasti tahu dia. Makanya kalau bahas mama tuh aku suka mewek. Gak bisa aku kalau sama mama itu. Apa sih yang pernah kamu janjikan? Mungkin tidak janji dalam bentuk yang serius ya, tapi yang pernah kamu janji dalam hati mungkin untuk mama. Banyak sih. Aku ngomong aku bakal janji nih. Walaupun mama sama papa itu walaupun aku nggak gimana ya, nggak punya keluarga yang sering bareng-bareng itu, aku bisa buktiin suatu saat bakal bisa punya keluarga yang harmonis dan humoris gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sih papa sama mama udah balik, udah jadi keluarga yang ini. Memang semua prosesnya nggak harus mulus ya, kadang-kadang memang harus ada harus ada batu tajam dulu gitu untuk itu. Apa yang membuat papa atau mama kemudian katakanlah menjadi lebih baik-baik lagi sekarang gitu loh? Apakah ketika kamu sudah mulai membuktikan diri atas apa yang kamu lakukan, atau ada momen lain? Sama kakak sih sebenarnya. Kakak tuh mensupport banget mama balik sama papa. Aku juga gitu sama. Jadi kita kayak kak, kita harus bersama gini yuk gitu. Kerja sama saudara lah ya. Iya betul. Dan alhamdulillah balik. Oke, senang banget gitu. Berarti sekarang ketika kamu di KDI kemarin berjuang untuk menjadi ya top 3 itu udah amazing ya, meskipun tidak menjadi satu perjalanan juga itu udah luar biasa banget. Teman-teman aku yang berkualitas, terus dari teman-teman aku yang emang cocok gitu loh. Tapi aku ternyata kamu ada di top 3 itu. Berapa peserta ketika itu? Dari ada 3-4 kok. Iyalah 3-4 masuk 3 luar biasa itu. Iya betul. Jadi kayak pengorbanan yang sudah Iva lakukan dari kelas 6 SD, hampir dibegal, nangis sama mama, akhirnya terjawab sekarang kan gitu. Nah Pak, sekarang kamu sudah, namanya Iva itu kan sudah dikenal ya, maksudnya ketika kita googling itu udah tahu keluar Iva tuh Iva KDI gitu loh kan. Bukan kalau dulu kita nggak pernah tahu siapa Iva, tapi begitu sini udah ada. Nah kan kalau job mulai terima gitu, tapi sebenarnya ketika sudah lolos di KDI dengan ajang ini kan PR kamu adalah mempertahankan nama dengan karya. Ada rencana kamu apa nih dengan next karya kamu, planning kamu di dunia nyanyi? Aku sih apa ya, aku tuh selalu punya rencana, punya lagu sendiri. Nah ya itu kadang pasti. tuh kalau aku lagi bengong atau lagi kayak sendiri gak ada kerjaan, pasti aku coba nulis lagu gitu. Kayak coba merangkai lagu, siapa tahu bisa ini kan. Dulu pernah ada lagu yang pengen aku jadiin single, tapi masih agak kurang sih gitu loh. Jadi makanya belum diiniin. Berarti mulai mengasah menulis lagu. Iya. Kamu bisa main musik juga nggak? Enggak sih. Enggak. Tapi mulai nulis lagu dan nyanyi ya.
Palingan gitar bisa. Oh, itu mah bukan enggak. Itu bisa. Cuman dia enggak minder lagi nih. Iya. Tapi Iva, kamu kan ngelihat banyak banget sekarang artis-artis ya, entah apapun genre musiknya gitu. Kamu melihat ini menjadi persaingannya seperti apa nih? Kan harus bekerja keras banget nih untuk terus-terusan produktif gitu loh. Upaya kamu atau kebayang kamu seperti apa sih bersaing di industri musik sekarang? Yang aku pelajari kan sekarang banyak tuh ya yang apa ya, potensinya luar biasa. Nah, kembali lagi nih sama aku. Walaupun kita kurang dari orang lainnya, percaya aja lah sama diri kita. Maksudnya perbanyakin niat berkarya aja gitu loh. Walaupun belum bisa sampai yang ke tinggi-tinggi banget, setidaknya kita punya niat untuk upgrade diri kan. Ya apa ya, lebih ke fokus aja lah sama diri sendiri gitu. Aku nggak peduliin mau siapa, mau saingan aku siapa, nggak sih kalau aku. Yang penting jadi diri sendiri aja, produktif, terus apa ya, coba upgrade diri, punya single baru, ya fokus sama diri aja lah gitu. Tergolong pilih-pilih job nggak sih kamu? Maksudnya lebih prioritas job di Jakarta karena sekarang di Jakarta, atau apa nih yang paling menjadi pertimbangan utama kamu kalau sudah kebanjiran job kayak sekarang nih? Ini gimana nih? Yang paling prioritas apa di kamu? Kalau aku sih nggak milih-milih, yang penting yang cepet itu. Gitu loh. Karena kan kita harus profesional kan. Betul, walaupun budgetnya tinggi dari yang pertama, ya yang kita utamain pasti yang pertama. Yang pertama masuk ya. Berarti boleh di list sekarang yang mau keburu jobnya, keburu jadwalnya penuh. Ya Pak, inget nggak setelah KDI dan sebelum KDI, berapa honor yang kamu terima dan uang itu kamu pakai buat apa? Sebelum KDI dulu deh. Sebelum KDI itu honor aku bisa yang paling tingginya pertama dulu. Yang paling pertama itu 180.000. 180.000 itu di mana? Itu di daerahnya orang pada saat itu. Pertama nyanyi itu di Bantaeng. Nah, Bantaeng itu jaraknya ke rumahku itu sekitar 1 jaman lebih. Aku sering ngejob di daerah itu, sering banget. Nah, budget aku pada saat itu tuh masih 180, 200.000, 250.000 sampai 500.000, bahkan pernah sampai 1 juta. Karena pada saat itu kayak aku dikenal banget loh di daerah itu. Katanya sampai pernah ya, ada satu momen 2 alat musik. Nah, si satunya ini pengen manggil aku, si satunya juga pengen manggil aku. Debat lah mereka ya, mau maksudnya ngerebutin aku lah katanya. Ini bintangnya harus sama gue, enggak ini sama gue pokoknya. Ya, kayak gitu, ngerebutin aku pada saat itu. Jadi yang diterima sama aku ya pasti yang pertama. Yang pertama masuk duluan kayak gitu. Buat apa ketika itu uangnya? Kan waktu itu belum KDI berarti ya gitu. Buat apa ketika? Mama lah. Tetap buat mama. Buat mama. Aku semua uang budget aku tuh pasti arahnya ke mama. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti ketika Iva KDI top 3 dapat ini tuh angkanya yang fantastis tuh, yang nolnya banyak. Itu juga sama mama langsung? Mama langsung. Dialokasikan buat apa? Misalnya adakah buat renovasi rumah atau buat pendidikan kamu atau adik kamu mungkin? Itu buat apa tuh? Dari sebelum KDI sih udah rumahku udah kerenov gitu, udah digunain buat itu, sampai udah beli rumah sekarang. Aduh, senang sekali, alhamdulillah. Berarti bener-bener ini nih anak yang soleh banget ini buat mama-mama ini. Masya Allah. Kamu keuangannya diatur sama mama berarti sampai sekarang? Iya, tapi mama tuh kayak gimana ya, pasti nyisihin lah buat aku kan. Cewek gimana kan punya kebutuhan, perlu ya make up, sepatu betul. Harus ganti gitu. Gitu. Kalau misalnya kamu sekarang apa masalah finansial masih di sama mama gitu, tapi kan mama ikut stay di Jakarta nggak? Enggak. Benar. Kontrol atau komunikasi kamu sama mama seperti apa nih untuk mengontrol even apa pekerjaan kamu, job kamu, finansial kamu? Palingan kalau lagi ada job pasti mama aku ada job nih gini. Oh iya nak, dia sih orangnya nggak uang kamu kayak gini enggak sih, cuman kayak ini budget aku segini mah gitu, nanti aku kirimin ke mama ya gitu. Aku merinding loh dia. Kamu tuh seperti menjadi anak yang memang
pantas pada akhirnya ya, pantas dibanggakan oleh orang tuamu sendiri gitu loh. Apalagi ketika orang tua akhirnya menjadi baik-baik saja dengan, ya siapa sih yang nggak bangga dengan Iva yang sudah membawa nama keluarga dan nama daerah tentunya gitu loh. Masih ada nggak sih impian kamu untuk mama dan papa, bukan hanya mama nih, tapi untuk mama dan papa untuk kedepannya? Banyak sih, pengen umroh Iya. buat Umrohin mereka, mereka. gitu. Terus mau ajak jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Ih, banyak banget wishlist aku buat orang tua. Makanya akhirnya memutuskan di Jakarta supaya Iya. jobnya tetap mengalir. Iya betul. Tapi masih ada ini nggak sih hal-hal yang bikin kamu agak berat ketika memutuskan tinggal di Jakarta? Hal paling berat yang sampai sekarang masih, aduh, di Jakarta sih menjanjikan nih, tapi masih ada yang membuat berat, apa? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Iya. Berarti Palingan ini karena mulai jauh dari orang tua aja. hanya karena biasanya karena selalu sama mama ya. Iya. Sekarang udah nggak sama Udah mama. nggak sama mama. Jadi gitu. Oke. Terakhir nih, ini kan awal tahun nih. Iya. Pasti sudah punya resolusi yang kemarin disusun untuk tahun 2026. Boleh bocoran atau jangan-jangan nih udah punya single yang kita nggak tahu nih. Ada sih ada ya, tapi jangan dulu. Jangan dulu, belum waktunya. Adalah pokoknya. Berarti sudah ada single yang lagi di prepare. Ya, Untuk ada. kalau kamu sendiri seorang Iva, planningnya di 2026 ini apa sih? Mumpung masih awal tahun, kita masih boleh lah ngelis-ngelis, mumpung Januarinya belum habis. Yang intinya punya single. Oke. Yang kedua apa ya? Lebih dikenal lagi lah sama Oke, orang-orang. pasti. Terus apa lagi ya? Pengennya sih tahun ini wishlist aku ke mama itu jadi terwujud. Amin, kayak gitu. Banyak sih, Kak. Banyak banget ya, apalagi kalau untuk mama, untuk mama, untuk orang keluarga tuh pasti nggak akan ada habisnya ya. Iya, betul. Pasti selalu ada gitu. Tapi mama ngontrol kamu nggak sih dengan melepas kamu ke Jakarta, pergaulan kamu, kekhawatiran mama, karena dulu 24 jam sama mama, sekarang nggak ada mama. Kalau soal ini sih ya nggak gimana ya, ngelepas banget ya sebenarnya. Tergantung dari aku kan, semuanya dari aku kan. Aku juga sih anaknya kayak gimana ya, nggak terlalu bergaul banget sih kalau nggak penting gitu. Jadi mama tuh emang kepercayaannya sama aku tuh udah kayak besar banget gitu loh. Oke. Jadi memegang Karena kepercayaan udah, mama juga. Gimana ya, bukan 1-2 kali kayak aku bisa sama mama. Sering aku lomba terus jauh sama mama. Oh gitu. Kadang ikutin lomba tuh ada ininya juga, ada apa sih namanya, harus asrama juga. Jadi makanya kalau Tidak soal sama mama. iya. Jadi kalau nggak sama mama sih nggak terlalu khawatir sih sama aku. Karena udah Yang penting bertahun-tahun juga. ini. By phone, lapor. Ya betul. Lapor ketua. Lapor ketua. Wah, karena kamu tadi deket banget sama mama, mungkin sama papa juga gitu. Tapi kayaknya yang paling deep itu kan mama ya. Mama. Gitu. Mudah-mudahan mama ini nonton ya nanti kalau pas tanya gitu. Atau mungkin harus nonton Kasih Link ya gitu. Mungkin mau disampaikan sama mama apapun itu yang selama ini bahkan belum pernah kamu sampaikan sama dia, yang kamu simpan sendiri sama diri kamu harus sampaikan sama mama. Apa? Mama, I love you more buat mama. Doakan Kak bisa sukses di sini. Doakan Kak banyak rezekiku supaya bisa Kak kasih naiki umroh. Amin. Terus jaga kesehatan Tak. Iva juga jaga kesehatannya di sini. Tenang Maki Mama, aman-aman Ci Iva di sini. Pokoknya love you buat mama. Doakan Kak selalu. Saya juga bakal selalu doakan sehat selalu di sana. Pokoknya buat keluarga aku di sana sehat-sehat. Hidup. Ini pesan sederhana tapi maknanya pasti dalam nih buat mama gitu. Wah, terakhir bolehlah aku dengar bocoran suaramu ya, yang biasanya kita nontonnya kan cuma di stage tuh yang gede banget kan. Sekarang boleh di sini. Apa aja lagu yang mungkin lagu yang paling berkesan buat kamu, atau justru lagu yang menjadi titik awal atau awal karir kamu, itu apa? Boleh refnya nyanyi coba. Lagu Apa dari aja Bunda deh? Rita Sugiarto. Tetap loh dia dari Rita Sugiarto. Lagunya Goya. Ini yang viral. Telah ku genggam kebahagiaan yang larut dalam kebersamaan, jadi tercela dan tercemar hanya karena setitik noda.
baru ku rasa ku kehilangan. Saat kenangan hadir di angan, apalah daya perpisahan membuat kita semakin dalam. Yeay. Ini goyah tentang perpisahan, kebahagiaan yang kemudian tidak disadari hilang. Iya betul. Sorry, kayak mama sama papa nggak sih ketika LDR? Iya. Oke, Itulah pokoknya. thank you Iva, sukses selalu. Sama-sama, Mudah-mudahan Kak. singlenya ditunggu dan tetap Amin. sukses dengan job-jobnya. Karena sudah stay di Jakarta, berarti udah gampang terima job Jakarta. Jangan lupa Iva ya. Oke, pastinya. Thank you Iva. Terima Salam kasih, buat Kakak. semuanya. Oke. Sehat-sehat.